Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Mulyani. Saya adalah dosen pada Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya tergabung dalam rumpun keilmuan farmakologi dan farmasi klinik. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah farmakologi. Mata kuliah farmakologi merupakan mata kuliah wajib prodi yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah, ruang lingkup farmakologi, aspek-aspek farmakologi, aspek farmakokinetik, farmakodinamik, serta mekanisme dan penggolongan obat-obat yang meliputi obat-obat sistem saraf pusat, obat-obat sistem saraf otonom, obat-obat sistem kardiovaskuler, obat-obat sistem endokrin, obat-obat analgetik antiinflamasi, antihistamin, serta obat-obat antiinfeksi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah farmakologi antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang farmakologi, sejarah, dan ruang lingkup farmakologi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami aspek-aspek dalam farmakologi yang meliputi aspek farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mekanisme aksi dan penggolongan obat yang meliputi obat-obat sistem saraf pusat, obat-obat sistem saraf otonom, obat-obat sistem endokrin, obat-obat sistem kardiovaskuler, analgetik antiinflamasi, antihistamin, serta obat-obat antiinfeksi. Materi pada pembelajaran mata kuliah farmakologi antara lain, yang pertama adalah pengantar farmakologi yang meliputi sejarah dan ruang lingkup farmakologi, kemudian aspek farmakokinetik yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang ketiga, materinya adalah aspek farmakodinamik yang meliputi prinsip aksi obat, interaksi obat dengan reseptor, dan hubungan antara dosis dan respon. Materi yang keempat adalah obat-obat sistem saraf pusat. Kemudian materi yang kelima adalah obat-obat sistem saraf otonom. Materi yang keenam, obat-obat sistem kardiovaskuler. Kemudian materi yang ketujuh, obat-obat sistem endokrin. Materi yang kedelapan, obat-obat analgetik antiinflamasi, antihistamin. Sedangkan materi yang kesembilan adalah obat-obat antiinfeksi yang meliputi antibiotik, antivirus, anti jamur, antiparasit, anti malaria, dan antielmentik. Adapun pembelajaran ini digunakan metode yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab yang aktif. Adapun penilaiannya meliputi dua penilaian, yaitu sumatif dan formatif. Penilaian formatif dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya jawab. Sedangkan penilaian secara sumatif terdiri atas 3, yaitu UTS dan UAS yang masing-masing dengan bobot 35% serta tugas dengan bobot 30%. Demikian penjelasan tentang mata kuliah farmakologi. Video selanjutnya akan menampilkan proses belajar mengajar di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya dengan Ibu ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga tetap semangat ya walaupun udah siang nih harinya. Oke adik-adik, kita ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah farmakologi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang antivirus ya. Seperti minggu kemarin kita sudah membahas tentang antifungi atau anti jamur. Nah, sebelum Ibu ke materi antivirus hari ini, Ibu mau merecall apa yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin tentang antifungi ya. Ada yang bisa jelasin ke Ibu contoh golongan anti jamur atau antifungi? Silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan Fitria. Izin menjelaskan Ibu, Fitria Nur Hafifah akan menjelaskan salah satu golongan obat dari antifungi, yaitu polien. Nah, mekanisme dari polien itu sendiri yaitu berikatan dengan ergosterol jamur sehingga mengganggu permeabilitas membran akibat dari terbentuknya pori itu tadi atau lubang itu tadi. Nah, contoh obat dari polien itu sendiri adalah amphotericin B dan juga nystatin. Itu dari ulun, sekian, terima kasih.
Ya, terima kasih Fitria. Setuju dengan Fitria? Yang lain? Setuju. Ya, jadi golongan pertama polyen. Mungkin ada satu golongan lagi yang bisa kalian jelaskan. Ada yang mau bantu Ibu menjelaskan? Ya, Fakih silahkan. Ibu menjelaskan tentang golongan azol. Mekanismenya itu menghambat sintesis ergosterol dengan cara menghambat enzim 14 alfa dimetilase. Azol terbagi menjadi dua, yaitu imidazol dan triazol. Contoh obat imidazol, ketoconazol, miconazol, clotrimazol. Dan contoh triazol, itraconazol dan fluconazol. Iya, betul sekali ya. Jadi ada dua contoh golongan tadi yang sudah disebutkan oleh Fitria dan Fakih ya. Ada polyen sama azol. Nah, sekarang kita mulai ke antivirus ya, antivirus. Jadi kemarin kita ke anti jamur, nah sekarang ke antivirus. Nah, untuk antivirus sendiri, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan obat-obat antivirus. Khususnya seperti mahasiswa nanti mampu memahami dan menjelaskan tentang mekanisme. Jadi sama kayak kemarin ya, mekanisme golongan obat antivirus itu apa, contoh-contohnya apa. Jadi nanti akan kita pelajari seperti itu. Kemudian sebelum kita ke antivirus, kita belajar dulu tentang virus ya. Kenapa kita harus belajar tentang virus? Karena nanti obat-obat antivirus itu nanti mekanismenya itu berhubungan dengan siklus hidup dari virus ini ya. Nah, virus itu apa? Virus itu adalah parasit obligat intraseluler. Kenapa disebut parasit obligat? Nah, virus ini dia bukan sel. Jadi dia mutlak butuh inang karena virus tidak memiliki materi untuk metabolisme. Sangat kecil ya, dan materi genetiknya tadi ya RNA atau DNA salah satu. Terus virus ya, kenapa kita harus tahu siklus hidup virus ya nanti karena ini kalau kita membahas tentang obat-obat antiviral kita harus tahu mekanismenya. Nah, mekanisme obat-obat antiviral itu juga berhubungan dengan siklus hidup virusnya, di mana obat ini nanti akan merusak di bagian mananya itu dari siklus hidup dari virusnya. Jadi pertama kali virus itu akan entry ya, akan masuk dan berlekatan dengan membran sel inang. Nah, perlekatan tadi ya, perlekatannya tadi sesuai dengan reseptornya. Setiap virus punya reseptornya masing-masing, jadi spesifik. Kayak HIV ya reseptornya ada di sel T kayak gitu. Makanya HIV itu hanya menginfeksi sel imun, dia tidak menginfeksi sel lain kayak gitu. Nah, setelah dia berikatan dengan reseptornya, virus itu masuk melalui dua cara. Ya, dia masuk melalui dua cara, yaitu endositosis atau fusi membran. Pada virus yang tadi tidak punya selubung, yang hanya kapsid tadi ya, itu biasanya kebanyakan dia masuknya dengan cara endositosis. Tetapi kalau virus yang punya selubung, dia masuknya fusi membran. Fusi itu artinya penggabungan, peleburan. Jadi dia membran inang itu akan berfusi atau bergabung dengan selubung tadi, selubung yang membungkus virus tadi. Nah, kemudian ketika sudah masuk ya, penetrasi masuk, akan terjadi proses uncoating. Nah, uncoating itu apa? Kita ingat ya tadi struktur virus. Struktur virus itu di dalam kapsid ada apanya? Ada materi genetiknya ya, entah itu DNA atau RNA. Nah, uncoating itu maksudnya adalah proses pembukaan kapsid. Jadi biar kapsidnya membuka, lalu materi genetiknya masuk, kayak gitu. Jadi pada proses uncoating ini ada pelepasan atau pembukaan ya, maaf, ada pembukaan dari kapsid sehingga genom atau materi genetik tadi yang dibawa oleh virus itu bisa masuk ke dalam sel, seperti itu, masuk ke dalam inti sel. Nah, kemudian setelah masuk itu tergantung, proses selanjutnya adalah tergantung jenis dari materi genetiknya, entah itu DNA atau RNA, karena ternyata berbeda antara DNA dengan RNA. Nah, kalau yang DNA terlebih dahulu ya, nah yang DNA terlebih dahulu ketika dia masuk, virusnya masuk, maka maka virus ini akan dia akan melakukan transkripsi ya, melakukan transkripsi dan replikasi di dalam inti sel inang, kayak gitu. Nah, proses hasil dari transkripsi ini akan menghasilkan mRNA. Kalian masih ingat ya pelajarannya, DNA transkripsi akan menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini nanti akan
ditransfer keluar sitoplasma untuk ditranslasikan. Jadi dia akan ditranslasikan menjadi protein-protein. Kemudian proteinnya itu akan dibawa masuk lagi ke sitoplasma, kemudian digabung dengan DNA hasil replikasi tadi. Nah, setelah digabung jadi virus baru nih, ya kan? Virus baru yang isinya DNA tadi ya. Materi genetiknya DNA. Kemudian habis itu dirakit, virus-virus baru ini dirakit, kemudian virus baru itu akan setelah perakitan dia akan keluar ya, atau viral release. Nah, berbeda dengan virus yang isinya DNA. Nah, virus yang materi genetiknya RNA itu berbeda lagi. Jadi lebih panjang lagi mekanismenya. Jadi ketika contohnya virus HIV ya, karena virus HIV itu materi genetiknya adalah RNA. Jadi saya contohkan virus HIV. Nah, di sini ketika dia sudah uncoating, RNA-nya masuk. Nah, RNA ini nantinya akan ditranskripsikan menjadi DNA dengan bantuan suatu enzim yang ada di dalam virus itu juga. Namanya enzim reverse transkriptase. DNA tadi akan diintegrasikan ke DNA sel inang. Diintegrasikan dengan bantuan enzim integrase. Nah, kemudian setelah diintegrasikan, maka dengan bantuan sistem dari sel inang tadi, virus ini akan membuat kopi mRNA-nya, ya, membuat kopi mRNA, kemudian habis itu ditranslasikan ya menjadi protein-protein, kemudian proteinnya nanti akan digabung, dirakit. Nah, pemotongan protein-protein itu membutuhkan suatu enzim, namanya enzim protease. Ya, nanti di sini ada enzim protease. Nah, nanti setelah dipotong-potong itu virusnya itu akan dirakit ya, dirakit. Ini proteinnya, ini mRNA-nya itu sudah dirakit kan jadi virus-virus baru. Barulah virus itu keluar. Spesifik ke penyakitnya ya. Nah, di sini yang pertama adalah influenza ya, influenza. Nah, ternyata virus yang menginfeksi atau virus influenza itu ternyata ada 3 macam ya, 3 macam. Ada A, B, C. Nah, yang A ini menginfeksi manusia, mamalia dan unggas, sedangkan B spesifik untuk manusia. Kemudian yang tipe C itu adalah menginfeksi babi dan anjing gitu. Kemudian untuk anti influenza sendiri itu yang kita gunakan ada 2 golongan ya, ada 2 golongan antivirus yang digunakan untuk terapi infeksi influenza. Yang pertama itu adalah golongan neuraminidase inhibitor ya, dan yang kedua adalah golongan adamantin. Nah, yang golongan neuraminidase inhibitor ini dia mekanismenya adalah dia menghambat viral release. Ya, jadi yang di akhir, di bagian akhir, dia menghambat viral release. Contohnya apa? Yang paling terkenal dan yang sering keluar gitu, oseltamivir. Pernah dengar nggak? Pernah ya, oseltamivir. Kalau apa namanya? Nama brandnya Tamiflu. Pernah dengar ya? Nah, oseltamivir, kemudian zanamivir, peramivir ini masuk dalam golongan neuraminidase inhibitor. Nah, kemudian golongan kedua itu adalah golongan adamantin. Adamantin dia mekanismenya menghambat uncoating ya, menghambat uncoating. Jadi pembukaan kapsid ya dihambat seperti itu. Nah, tapi untuk adamantin ini spesifik untuk influenza tipe A. Ya, contohnya adalah amantadin dan rimantadin. Oke. Nah, setelah influenza kita akan bahas tentang herpes ya, virus herpes. Kita lihat ya, penyakit herpes itu disebabkan oleh 2 tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Antivirus herpes ini sering banget ada ya di mana, di apotek, puskesmas, rumah sakit, padahal di layanan kesehatan ya, fasilitas kesehatan itu biasanya sering kalian dengar ya, asiklovir. Pernah dengar? Pernah ya, asiklovir. Nah, itu adalah contoh obat anti herpes ya, asiklovir. Nah, ini satu golongan ya, asiklovir, ganciclovir, valasiklovir, foscamet ya. Ini satu golongan. Nah, mekanismenya apa? Dia menghambat sintesis asam nukleat, yaitu dengan cara apa? Dengan cara asiklovir ini dia menghambat DNA polimerase sehingga replikasi DNA ini akan terhambat. Masih ingat ya? Pada virus herpes itu kan DNA, dia virus DNA bukan virus RNA. Jadi
ketika dia uncoating masuk DNA-nya itu akan transkripsi dan replikasi. Dan dengan bantuan apa? Dengan bantuan DNA polimerase ini. Makanya di situ DNA polimerasenya nanti akan dihambat sehingga proses replikasi DNA-nya nanti akan terhambat ya, tidak ada pembentukan DNA baru seperti itu. HIV/AIDS. Nah, HIV itu adalah virus yang menginfeksi sistem imun. Ya tadi kan awalnya saya bilang virus HIV itu punya reseptor. Reseptornya apa? CD4. Nah, CD4 itu ada di mana? Ternyata CD4 itu ada di sel T helper, yaitu bagian dari sistem imun. Jadi nanti virus HIV ini nantinya akan menginfeksi sel imun seperti itu. Nah, jika HIV ini tidak segera ditangani atau tidak diobati, maka akan mengalami perburukan yang akhirnya akan menjadikan pasien itu mengalami imunodepresif, artinya penurunan sistem imun yang sangat signifikan, sehingga pasien ini akan berubah statusnya menjadi AIDS. Ya. Jadi HIV itu virusnya, penyakitnya namanya AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome, seperti itu. Untuk pengobatan HIV, HIV ini masuk dalam retrovirus, sehingga pengobatan HIV ini obat-obatnya dinamakan dengan antiretroviral atau ARV. Ada juga yang menyebut ART. Ya. Antiretroviral. Nah, kenapa pasien HIV atau pasien yang sudah terkonfirmasi HIV positif itu harus segera menerima ARV? Karena ternyata menurut penelitian ARV ini dapat menurunkan peluang untuk menurunkan penyebaran virus gitu loh. Jadi misalnya nih pasien sudah terkonfirmasi HIV positif, kemudian dia mengkonsumsi ARV, pasien tersebut kemungkinan menularkannya itu kecil, bahkan bisa tidak menularkan. Oleh karena itu benar-benar gencar ya, pada pasien yang terkonfirmasi HIV itu harus segera menerima ARV, kayak gitu ya, antiretroviral seperti itu. Adalah obat-obat untuk HIV/AIDS ya, untuk infeksi HIV, namanya ARV, antiretroviral. Kita lihat golongannya ada berapa banyak. Di sini ya, kita lihat ya. Yang paling atas itu ada NRTI. Ya, NRTI itu singkatan dari nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Tadi masih ingat nggak reverse transcriptase itu untuk apa? Ayo, masih ingat? Jadi kalau virus HIV itu kan punyanya RNA. Nah, RNA untuk menjadikan DNA itu harus ditranskripsi balik, ya. Nah, untuk mentranskripsi itu butuh suatu enzim, namanya apa? Enzim reverse transkriptase. Makanya namanya obatnya adalah nukleosida reverse transkriptase inhibitor. Jadi obat ini nantinya dia menghambat enzim reverse transkriptase, sehingga yang RNA tadi tidak akan diubah menjadi DNA seperti itu. Nah, di sini di bawahnya itu ada NTRTI ya, nukleotida. Jadi kalau yang atas itu nukleosida, yang bawah itu adalah nukleotida reverse transkriptase inhibitor. Nah, bedanya apa nukleosida dengan nukleotida? Kalau itu bedanya ada di gugus fosfat. Kalau dia punya gugus fosfat itu namanya nukleotida. Kalau dia tidak punya gugus fosfat, dia namanya nukleosida. Tapi sama-sama reverse transkriptase inhibitor. Jadi dia menghambat enzim reverse transkriptase. Nah, di atas itu ya, di atas ini ada NNRTI ya, non nukleosida reverse transkriptase inhibitor. Jadi tiga golongan ini sebenarnya sama intinya ya. Dia menghambat reverse transkriptase gitu ya. Cuman bedanya yang non nukleosida reverse transkriptase itu bukan analog dari nukleotida maupun nukleosida. Jadi dia suatu zat lain kayak gitu ya. Suatu obat nantinya dia akan bergabung dengan enzim reverse transkriptase inhibitor enzim reverse transkriptase dan akan menghalangi atau memutus fungsi dari enzim tersebut sehingga tidak terbentuk DNA gitu ya. Nah, contohnya apa? Untuk NRTI contohnya di situ ada zidofudin, ada lamivudin, ada stafudin. Ya, banyak sekali contohnya. Nah,
Di situ kalau kalian lihat ya, ada kode-kodenya. Misalnya zidofudin kodenya apa? AZT. Ya. Kemudian lamivudin kodenya apa? 3TC. Kenapa ada kode-kodenya? Iya, karena nanti pada pengobatan HIV/AIDS memang kita pakainya kode. Jadi tidak kita harus hafal ya. Kita harus hafal. Misalnya pengobatannya pakai apa? Oh, pakai AZT sama 3TC sama EVF misalnya. EEFV misalnya. Oh, kita harus tahu. Oh, AZT itu adalah zidofudin. Oh, ini adalah ini gitu. Ya, jadi harus hafal. Nah, ini golongan NRTI, nukleosida ya, yang tidak ada gugus fosfatnya. Nah, kalau yang bawahnya itu adalah NTRTI, nukleotida. Nukleotida berarti dia punya gugus fosfat ya, reverse transkriptase inhibitor. Contohnya di situ ada tenofovir. Tenofovir juga sering digunakan pada pasien HIV/AIDS ya, tenofovir. TDF kodenya. Kemudian pada NNRTI, non-nukleosida reverse transkriptase inhibitor, contohnya ada dua ya, ada nevirapin dan efavirenz ya, ada nevirapin dan efavirenz. Kemudian nanti ada golongan protease inhibitor. Kita sudah tahu protease inhibitor, ada proteasenya. Berarti dia mekanismenya apa? Menghambat enzim protease. Nah, protease itu digunakan untuk apa? Untuk memotong-motong protein, memotong-motong protein yang nantinya dibuat untuk pembuatan virus baru. Nah, di situ cara kerjanya ya protease inhibitor. Contohnya apa di situ? Di situ ada lopinavir, sapuinavir, kemudian ada ritonavir ya, PI ya, protease inhibitor. Kemudian ada lagi ya, di sana ada integrase inhibitor. Nah, namanya integrase inhibitor berarti dia menghambat proses integrase genom dari genom virus ke genom sel inang. Jadi dihambat, jadi integrasi dari materi genetik virus ke materi genetiknya inang itu dihambat. Ya kan itu untuk mengintegrasi itu kan butuh enzim ya, enzim integrase. Nah, obat ini dia menghambat enzim tersebut, enzim integrase. Contohnya adalah raltegravir. Nah, ya begitu ya adik-adik ya. Ini adalah golongan-golongan obat HIV dan contoh-contohnya ya. Tolong dipahami mekanisme aksinya, kemudian contoh obatnya, karena di sini ada kode-kodenya juga harus dipahami kode-kodenya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya Arif, silahkan. Itu kan ARV ada banyak macamnya. Bagaimana pemilihan ARV atau obat antiretroviral untuk pasien HIV atau AIDS? Oke, pemilihan obat antiretroviral gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini perlu saya sampaikan ya, untuk terapi HIV itu ada beberapa lini. Tapi lini yang pertama itu adalah dengan menggunakan kombinasi. Jadi ARV ini kan banyak nih, karena banyak, tapi dia penggunaannya nggak bisa tunggal, nggak bisa satu obat aja digunakan enggak. Jadi harus kombinasi. Nah, kombinasinya untuk lini pertama itu adalah dengan 2 NRTI ditambah dengan 1 NNRTI. Ya, 2 NRTI-nya apa aja? Nah, pilihannya NRTI coba kita lihat di situ ya. NRTI ada zidofudin, kemudian ada lamivudin dan sebagainya ya. Nah, biasanya alternatif pertama itu adalah zidofudin ditambah dengan lamivudin. Jadi ini NRTI pertama, ini NRTI kedua, ditambah 1 NNRTI. NNRTI-nya apa di situ? Nevirapin. Ada nevirapin sama efavirenz ya. Nah, pilih salah satu, mau nevirapin atau efavirenz. Nah, bagaimana cara pemilihannya? Tergantung dari kondisi pasien ya. Nah, jadi harus kondisi pasien ini. Kenapa kita harus melihat kondisi pasien? Karena setiap ARV itu punya efek samping. Efek samping. Contohnya nih, efek samping atau apa ya, hal yang harus kita perhatikan. Contohnya ya, zidofudin. Zidofudin itu efek sampingnya anemia. Jadi sebelum pasien itu menerima ARV, pasien itu akan dilakukan cek lab ya, secara lengkap. Pasien itu HB-nya aman atau enggak. Kalau HB-nya di bawah normal, dia tidak boleh menggunakan AZT. Kalau tidak boleh menggunakan zidofudin, harus bagaimana? Pilihkan yang
NRTI lain. Biasanya sih kalau nggak stafludin langsung lanjut ke tenofovir. Biasanya yang dipilih tenofovir, gitu. Seperti itu ya. Nah, bisa dipahami ya, Arif ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, untuk materi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk perhatian dan antusiasmenya. Dan untuk materi kita selanjutnya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang antiparasit ya. Jadi antiparasit, kemudian anti malaria, kemudian nanti kita juga akan membahas obat-obat cacing ya. Itu adalah materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih adik-adik. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.